Hai rekan-rekan, selamat malam. Tadinya seharian dokter berpikir, topik apa ya menariknya agar rekan-rekan tidak bosan kalau hanya membahas seputar misalnya diabetes, hipertensi kan sudah jenuh ya. Nah kali ini dokter mengangkat topik tentang biduran. Ada sebagian rekan-rekan yang tahu tentang biduran, tapi ada juga yang tidak tahu. Jadi biduran itu kalau ilmiahnya namanya urtikaria. Itu bisa menyerang siapa saja, termasuk anak-anaknya. Nah, anak-anak ini kalau diserang biasanya ibu-ibu itu akan takut, cemas ya. Karena gambaran biduran itu biasanya kayak eh, gambaran di kulit itu dia melepuh-melepuh, tapi bukan melepuh dia. Kayak berbenjol-benjol yang membentuk pulau-pulau begitu. Dan anak biasanya bisa demam dan rasa gatal yang membuat si anak itu bisa menggaruk. Apalagi misalnya kalau si tangan anak ini misalnya kukunya panjang, kotor lagi ya, bisa digaruk dan timbul infeksi. Nah, biduran atau urtikaria ini bisa menyerang siapa saja, baik anak-anak, dewasa ya. Dan dia merupakan manifestasi dari alergi. Jadi bisa alergi apa-apa. Jadi urtikaria kita bedakan menjadi dua, yang akut sama yang kronis. Yang kronis itu biasanya di atas 6 minggu, yang akut itu di bawah 6 minggu. Karena biasanya penyebabnya berbeda. Kalau yang kronis itu penyebabnya ada penyakit-penyakit tertentu ya. Tapi yang kita bicarakan ini adalah yang akut, yang biasanya penyebabnya karena alergi terhadap sesuatu, bisa berupa alergi makanan maupun alergi obat. Nah, karena gambarannya yang gatal luar biasa, panas yang luar biasa, itulah yang membuat seseorang, terutama ibu itu merasa panik ya. Jadi timbulnya biduran ini disebabkan karena histamin yang dilepaskan selama proses alergi. Nah, histamin inilah yang menimbulkan gambaran yang seperti tadi, yaitu bentuk-bentuk pulau pada daerah kulit, baik di daerah punggung, daerah badan, daerah tangan, pokoknya hampir seluruh tubuh, disertai rasa gatal. Dan tidak ada juga yang kemungkinan disertai dengan demam. Nah, untuk menanggulangi ini, biasanya kita memberikan pertama bedak lotion, atau bisa berupa bedak, bisa berupa lotion, yang bisa mengurangi rasa gatal. Kemudian kita memberikan semacam obat antihistamin ya. Kalau di daerah-daerah desa dulu pakainya CTM, tapi kita bisa memakai obat anti alergi yang lain seperti cetirizine. Nah, penggunaan antibiotik biasanya kalau ada indikasi misalnya digaruk lalu timbul nanah, itu biasanya kita memberikan antibiotik. Kadang-kadang kita juga bisa memberikan steroid atau misalnya prednison untuk kasus-kasus tertentu ya, tapi tidak semuanya. Biasanya kita cuma menggunakan dua, yaitu lotion atau bedak dan cetirizine. Nah, anak-anak kita pilih cetirizine yang bentuknya sirup karena rasanya lebih manis. Kemudian apakah boleh mandi pada anak-anak yang mengalami biduran? Nah, boleh mandi karena tidak ada jadi masalah. Jadi bukan karena dia mandi nanti bidurannya menjadi lebih besar, tidak. Nah, biasanya kalau kita sudah memberikan hasil histamin, maka biduran ini akan mengalami hilang dalam 1 atau 2 hari kemudian. Cuma diingatkan si anak, jangan menggaruk, dan pada saat dia mengalami biduran, usahakan kukunya itu harus bersih dan pendek ya, agar ketika dia gatal, dia menggaruk dan tidak timbul luka pada kulitnya. Demikian rekan-rekan, selamat malam, bye.